Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi video ini adalah video kedua di bab redoks dan elektrokimia. Video sebelumnya sudah kita bahas mengenai penyetaraan reaksi redoks. Maka di video kali ini yang kita bahas adalah mengenai kespontanan reaksi redoks dan sel volta. Reaksi redoks spontan. Jadi reaksi redoks spontan itu adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta, jadi langsung bereaksi. Ketika Za dan B dicampurkan, maka langsung otomatis bereaksi. Itu namanya adalah reaksi spontan. Nah, reaksi redoks spontan contohnya di sini antara logam seng dengan larutan tembaga 2 sulfat. Jadi, maksud dari reaksi ini adalah jika ada logam seng kita celupkan ke dalam larutan tembaga, maka secara otomatis logam sengnya akan larut. Jadi logam seng yang kita celupkan itu akan larut, sementara akan terbentuk endapan baru. Nah, endapan baru ini adalah endapan logam tembaga dan itu berlangsung serta-merta. Jadi kalau kita punya larutan tembaga, kita masukkan logam seng, maka otomatis sengnya akan melarut, akan berkurang sedikit demi sedikit, dan akan terbentuk endapan baru, yaitu endapan tembaga, endapan Cu. Itu namanya adalah reaksi spontan. Nah, jika reaksi ini dibalik, misal dibaliknya tadi seperti ini, jadi larutannya bukan lagi larutan tembaga, tapi larutan seng. Yang kita masukkan adalah ion logam tembaga. Jadi logam tembaganya kita masukkan ke dalam larutan seng. Apakah tembaganya larut? Ternyata tidak larut atau tidak ada reaksi. Maka jika reaksi ini dilaksanakan atau dilakukan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi istilahnya reaksi ini adalah reaksi yang tidak spontan. Nah, dalam reaksi redoks, reaksi spontan itu bisa diramalkan. Meramalkannya dengan menggunakan deret volta atau deret keaktifan logam. Karena reaksi redoks ini terdiri dari dua jenis, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, maka dalam satu reaksi harus ada unsur yang mengalami reduksi dan harus ada unsur yang mengalami oksidasi. Nah, agar reaksinya berlangsung spontan, maka menurut deret volta, seperti deret di depan ini, semakin ke kiri kedudukan suatu atom dalam deret volta, maka logamnya semakin mudah bereaksi atau semakin reaktif atau semakin mudah melepaskan elektron. Kiri sebelah sini. Jadi kalau ini deret volta, semakin ke sini dari Li ke Au kita menyebutnya semakin ke kanan. Kalau dari Au ke Li ini semakin ke kiri. Jadi kiri ke sebelah sini, kanan ke sebelah sini. Semakin ke kiri, semakin ke sini, maka semakin mudah melepas elektron atau logam merupakan reduktor kuat atau bahasanya logamnya semakin mudah oksidasi. Jadi dalam urutan ini yang paling mudah oksidasi ini adalah Li, kemudian K, B, ini sudah paling mudah adalah Li, semakin ke sini semakin sulit untuk oksidasi. Semakin ke kanan kedudukan logam dalam deret volta, logam semakin kurang reaktif. Kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Ini semakin sukar melepas elektron. Berarti gampangnya adalah menangkap elektron. Jadi semakin ke kanan semakin reduksi. Oke, kalau saya simpulkan dari deret volta, semakin ke kiri ini semakin mudah oksidasi, semakin ke kanan ini semakin mudah reduksi. Sehingga kalau tadi misalnya contohnya Zn, ini Zn, dan Cu, ini Cu. Jadi posisi Zn dan Cu, Zn-nya di sebelah kiri, Cu-nya di sebelah kanan. Reaksi akan menjadi reaksi redoks yang spontan jika Zn-nya di kiri mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi sesuai dengan deret volta. Semakin ke kanan semakin reduksi, berarti Cu harus reduksi. Zn-nya harus oksidasi, baru reaksinya akan spontan. Jika dibalik, Cu-nya yang oksidasi, Zn-nya yang reduksi, maka tidak akan terjadi reaksi karena reaksinya adalah reaksi yang tidak spontan. Jadi deret volta ini
bisa digunakan untuk meramalkan kapan reaksi itu berlangsung spontan atau berlangsung tidak spontan. Baik. Penerapan dari reaksi redoks yang spontan. Jadi reaksi redoks spontan itu kemudian diterapkan dalam suatu sistem, dalam suatu sel yang kita kenal dengan namanya susunan sel Volta. Sel Volta ini adalah sel yang memanfaatkan reaksi redoks spontan berdasarkan deret Volta, sehingga namanya adalah sel Volta. Tadi contohnya masih menggunakan seng dan Cu, seng, zinc dan tembaga. Cu itu adalah tembaga. Susunannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada logam seng dan ada logam Cu. Logam seng dimasukkan ke dalam larutan seng. Ini kita pakai larutannya adalah seng sulfat. Jadi logam seng dimasukkan ke dalam larutan seng. Logam Cu, logam tembaga, dimasukkan ke dalam larutan tembaga. Jadi kita pakai ada logam seng, logam tembaga, larutan seng, dan larutan tembaga. Larutan sengnya tadi dimasuki logam seng, larutan tembaga dimasuki logam tembaga. Logam seng dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion seng. Sementara logam tembaga dicelupkan ke dalam larutan ion tembaga. Logam seng akan larut sambil melepas 2 elektron. Jadi logam seng di sebelah sini, di contoh ini lama-kelamaan akan berkurang, akan larut. Larutnya itu membentuk Zn2+, seperti reaksi ini. Zn terurai menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Jadi akan dihasilkan ion seng dan elektron sebanyak 2. Elektron yang dibebaskan tidak memasuki larutan, tetapi tinggal pada logam seng. Elektron tersebut selanjutnya akan mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar. Jadi elektron yang dihasilkan tidak masuk ke larutan ini tapi tetap di logam sengnya. Kemudian akan mengalir melalui kawat ini. Melalui kawat ini kemudian masuk ke sini, mengalir ke dalam tembaga. Nah, elektron yang mengalir ke tembaga ini akan diambil oleh Cu2+. Jadi akan diambil oleh larutan tembaga untuk kemudian diendapkan menjadi tembaga. Jadi Cu2+-nya ini tereduksi menjadi Cu, akan mengendap menjadi padatan Cu yang menempel di logam ini. Jadi saya ulangi bahwa seng ini larut menghasilkan elektron. Elektronnya kemudian jalan melewati kawat penghantar masuk ke logam tembaga. Nah, elektron yang lewat tadi yang sampai di sini itu akan ditangkap oleh Cu2+ di larutan, kemudian akan membentuk padatan Cu. Padatan Cu-nya akan menempel di logam Cu ini. Sehingga jika reaksi ini dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka nanti akan dilihat bahwa seng ini masanya akan berkurang. Jika ditimbang, masanya akan berkurang dari sebelum dicelupkan tadi. Sementara tembaga ini masanya akan bertambah daripada sebelum dicelupkan ke logam tadi. Dicelupkan ke larutan tadi, maaf. Jadi sengnya akan berkurang, tembaganya akan bertambah. Nah, elektron yang melewati voltmeter ini akan terukur sebanyak berapa volt. Jadi berapa banyaknya elektron, berapa banyaknya listrik yang lewat itu akan terukur dalam voltmeter. Kemudian di sini ada rangkaian jembatan garam. Jembatan garam ini fungsinya adalah untuk menyetabilkan ion-ion di kedua gelas, di kedua wadah. Sehingga kalau jembatan garamnya kemudian diambil atau tidak diberikan jembatan garam, maka elektronnya tidak bisa mengalir dari arah anoda ke katoda. Karena kelebihan muatan di masing-masing gelas ini menyebabkan reaksinya berhenti. Sehingga pada susunan sel Volta, keberadaan jembatan garam ini adalah wajib agar ion-ionnya menjadi stabil sehingga elektronnya dapat terus mengalir. Oke. Pada susunan sel Volta, di anoda itu adalah zat yang lebih mudah mengalami oksidasi. Katoda adalah zat yang mengalami reduksi. Tadi pada contoh ini Zn dan Cu yang oksidasi adalah Zn-nya,
Yang reduksi adalah Cu-nya. Yang oksidasi Zn. Yang oksidasi Zn berarti Zn-nya sebagai anoda. Reduksi itu katoda. Jadi Cu-nya sebagai katoda. Kemudian notasi sel volta. Jadi untuk menggambarkan reaksi dalam sel volta itu dituliskan dalam bentuk notasi atau kita menyebutnya diagram sel volta. Ada notasi sel volta atau diagram sel volta, sama saja penyebutannya. Menuliskan diagram sel volta atau notasi sel volta seperti ini. Jadi zat yang mengalami oksidasi atau anoda di sebelah kiri, katoda di sebelah kanan. Tadi Zn larut menjadi Zn2+, sehingga ditulis Zn garis Zn2+, artinya Zn menjadi Zn2+. Kemudian ada jembatan garam, Cu2+ mengendap menjadi Cu, Cu2+ garis Cu. Oke. Jadi yang ditulis dulu adalah oksidasinya atau anodanya, kemudian diikuti dengan reduksinya atau katodanya. Dua garis sejajar ini menyatakan adalah jembatan garam. Oke. Kemudian potensial elektrode standar. Potensial elektrode standar atau E0 itu adalah nilai yang terukur, potensial yang terukur atau listrik yang terukur dari suatu sel. Potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektroda itu pembandingnya adalah hidrogen. Oke. Pengukurannya dilakukan pada kondisi 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Oke. Kemudian elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi terhadap hidrogen itu tandanya adalah positif, yang lebih sukar reduksi tandanya negatif. Tadi kita sudah bahas di deret volta. Semakin ke kiri semakin negatif karena semakin sukar reduksi, semakin mudah oksidasi. Kemudian semakin ke kanan E0-nya semakin positif karena semakin mudah reduksi. Jadi yang harus dipegang adalah dalam deret volta, semakin ke kiri adalah semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Semakin ke kiri semakin oksidasi, semakin ke kanan semakin reduksi. Oke. Potensial elektrode dalam data itu selalu diberikan dalam bentuk reaksi reduksi, sehingga kalau kita mau menulis reaksi oksidasinya tinggal dibalik saja reaksinya, tapi potensial selnya kemudian diberi harga positif. Oke. Saya lanjut dengan soal seperti ini. Contoh, ada dua reaksi reduksi, Ag+ menjadi Ag, Mg2+ menjadi Mg. Dua-duanya adalah reaksi reduksi. Sekali lagi ini dua-duanya adalah reaksi reduksi. E0-nya untuk Ag adalah plus 0,80. E0 untuk Mg adalah min 2,37. Nah, dua-duanya adalah reaksi reduksi. Sehingga untuk menjadi reaksi redoks, maka salah satu harus ada yang diubah menjadi oksidasi. Yang mana yang diubah menjadi oksidasi? Yang diubah adalah yang lebih negatif. Jadi plus 0,80 dan min 2,37 itu yang lebih negatif adalah min 2,37. Jadi yang min 2,37 ini harus diubah ke dalam bentuk reaksi oksidasinya atau berubah menjadi anoda. Sehingga potensial sel yang diperoleh adalah plus 0,80 ditambah, ini sudah berubah menjadi plus nanti, plus 0,80 ditambah 2,37, hasilnya adalah 3,17 volt. Jadi harus ada reaksi yang dibalik, yang dijadikan oksidasi. Yang mana yang dibalik atau yang mana yang dijadikan oksidasi? Yang E0-nya lebih negatif. Nah, kemudian ini contoh yang sama. Jadi E0-nya Zn plus 0, E0-nya Cu, ini E0-nya Cu adalah plus 0,34, E0-nya Zn adalah min 0,76. Sehingga agar Zn-nya oksidasi, ini min 0,76 berubah jadi plus 0,76. Sehingga 0,34 ditambah 0,76, hasilnya adalah 1,1 volt. Nah, ini adalah contoh penerapan dari sel volta. Jadi sel volta ini banyak kita pakai, kegunaannya banyak dalam kehidupan sehari-hari, utamanya adalah sebagai penghasil energi listrik. Contohnya misalnya aki.
Kemudian ini ada reaksi pengosongannya, nanti kalian bisa baca atau bisa melihat di literatur. Baterai ini juga adalah contoh dari penerapan sel volta. Baterai alkalin sama. Jadi semua jenis baterai itu adalah penerapan dari sel volta. Jadi sel-sel yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu biasanya menggunakan prinsipnya reaksi redoks spontan dari sel volta. Demikian pembahasan saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.